Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Pasukan Istana Raja Iblis juga mengalami sedikit kerusakan, meskipun itu cukup dapat diabaikan dibandingkan dengan Istana Naga. Pekikan darah yang mengental dan tangisan pertempuran, pemandangan itu sangat mengerikan. Begitu King Sui dan kelompoknya menemukan seniman bela diri yang kuat, mereka akan langsung dibunuh. Tidak ada yang diizinkan untuk hidup. Itu adalah pembantaian sepihak. Hasil ini tidak bisa dipercaya. King Sui tahu bahwa orang-orang di sekitarnya dapat melihat segalanya. Sama seperti ini, 5.000 anggota Istana Naga dimusnahkan. Ini semua adalah seniman bela diri yang sangat terampil, inti dari kekuatan mereka. 5.000 ini terdiri dari lebih dari setengah kekuatan Istana Naga, yang tersisa adalah 100.000 anggota yang membentuk setengah lainnya. Istana Naga memudar, dan mereka masih kalah bahkan dengan 2 penjinak naga. Yang lebih buruk bagi mereka adalah bahwa kedua penjinak naga itu mati. King Sui secara langsung mengumpulkan semua sumber daya dari naga hijau. Cedera tak terhindarkan selama pertempuran seperti ini, jadi dia mengeluarkan beberapa pelet obat untuk membantu orang dalam perawatan mereka. Banyak dari mereka sembuh dengan cepat, tetapi mereka yang meninggal tidak meninggalkan apapun. Meskipun dia sedikit sedih, itu tetap merupakan kemenangan besar yang pantas dirayakan. Setelah membersihkan medan perang dan mengumpulkan Interspatial Silk Sachet dan yang lainnya, semua yang dikumpulkan diserahkan kepada Raja Iblis. Raja Iblis kemudian menyerahkan semuanya kepada King Sui. King Sui tertawa ketika dia melihat jumlah sachet sutra interspatial. Mari berbagi segalanya. Pada akhirnya, setiap orang diberi Interspatial Silk Sachet. Beberapa Interspatial Silk Sachet dari seniman bela diri senior yang tangguh diberikan kepada King Sui. Dia melambaikan tangannya dan menyimpan sachet itu pergi, membuat semua orang terkejut. Mereka tahu bahwa sutra sachet interspatial tidak dapat menyimpan sachet sutra interspatial lainnya. Jenis benda interspatial tidak bisa menyimpan benda jenis interspatial. Alam Valet Jade Immortal adalah eksistensi pemberontak surga. Segala sesuatu selain manusia hidup dan hal-hal yang tidak sesuai dengan alam bisa disimpan di dalam. Orang lain mencap Interspatial Silk Sachet mereka dan menyimpannya di tubuh mereka. King Sui tidak memberi kedua wanita itu, karena dia merasa mereka tidak akan menginginkannya. Dia akan memberi mereka kompensasi dengan hal-hal lain. Tentu saja harus berbagi barang dengan mereka. Setelah mengurus semuanya di sini, dia langsung menggunakan langkah 9 benua untuk pergi. Tempat ini tertutup oleh hutan raksasa yang tidak bisa dipercaya. Itu dipenuhi dengan pepohonan setinggi gedung pencakar langit. Di dalam hutan terdapat danau, sungai, bukit-bukit kecil, seluruh langit terhalang, sehingga area tersebut terlihat agak gelap. Hutan kuno. Sesampainya di hutan kuno, kuil ilahi kuno yang dikabarkan berada di dalam hutan kuno. Ini adalah keberadaan yang sangat berbahaya. Tidak hanya dia perlu mencegah bahaya yang terkait dengan binatang raksasa kuno, dia juga perlu menangkal serangan manusia. Hutan kadang-kadang telah merusak pepohonan sehingga sinar matahari dapat menembus hutan. Di sini, ketinggian pohon setidaknya 1000 meter. Ketebalan mereka sangat mengejutkan. Di sini, di hutan kuno, semuanya harap berhati-hati. Hutan purba ini memiliki banyak binatang yang tangguh, pepohonannya juga sangat kuat, pucuk pohonnya tidak rusak karena satu hal saja. Ada serangga, ular, dan sejenisnya yang sangat beracun. Mungkin juga ada binatang purba yang tak terhitung jumlahnya, dengan berbagai jenis. Ini adalah keberadaan yang paling mengancam di semua reruntuhan kuno. Hua Rumei berkata sambil berjalan. Tiba-tiba, ular api kuno muncul di depan mereka saat mereka berjalan maju.
Itu 10 meter lebarnya, memancarkan api emas yang tingginya beberapa meter dari kepala sampai ujung kaki. Ular itu memiliki tinggi 400 meter dan merayap di dalam hutan. Pepohonan di sekitarnya tidak memiliki satu goresan pun. Semua orang terkejut ketika mereka melihat ular api kuno. Itu terlalu merangsang untuk indera visual. Dibandingkan dengan naga hijau, penampilannya lumayan dan memancarkan aura kuno namun tangguh. Itu milik jenis naga api, karena memiliki garis keturunan naga api di dalam tubuhnya. Yang muncul sekarang adalah ular dan bukan kepala naga, namun itu adalah tipe ular tingkat tinggi. Sama seperti ular berkepala 9 yang legendaris, pada akhirnya tetap saja seekor ular tanpa pilihan untuk berevolusi menjadi naga. Namun, itu beberapa kali lebih kuat dibandingkan dengan naga. Binatang purba ini tidak takut ketika melihat King Sui dan yang lainnya. Itu bergegas menuju beberapa orang. Kekuatan ular api kuno ini sangat besar, meskipun tidak sebanding dengan naga biru atau naga hijau. Itu hampir sama dengan Old Turtle dan tidak jauh dari naga. Sebelum ular itu tiba, ia membuka mulutnya lebar-lebar dan memuntahkan api yang terkonsentrasi. Cairan api. Begitu King Sui melihat api, ekspresinya berubah. Dia menggunakan Gunung 9 Benua untuk langsung memblokir api raksasa. Semua orang mundur. King Sui memerintahkan mereka. Lelucon itu sudah terlalu jauh. Dia memanggil binatang pembunuh naga, lalu mendebuffnya sebesar 20%. Dia dengan cepat menggunakan Emperor's Ki. Mendesis. Cincin api yang dimuntahkan oleh ular api kuno diblokir, tubuhnya menyapu secara horizontal. Api di tubuhnya tidak terpengaruh oleh kecepatannya. Siu-siu. King Sui langsung mengeluarkan lonceng jiwa dan mengarahkannya ke ular api kuno saat dia mengguncangnya. Suara-suara tajam akan menyebabkan binatang yang mendengarkannya merasa jiwa mereka sedang meninggalkan tubuh mereka. Target dari lonceng jiwa dikunci, mampu menjadi target tunggal atau multi-target. Gemetar beruntun lonceng membuat tubuh ular api kuno bergetar, kecepatannya berkurang. Pada saat ini, Dragon Slaying Beast membuat lubang raksasa di tubuh ular itu. Berhenti, aku menyerah. Kamu benar-benar memiliki binatang penghancur. Suara melengking seperti kuku yang menggaruk logam ditransmisikan. King Sui menghentikan binatang pembunuh naga setelah hasil yang tidak terduga. Hal tentang binatang penghancur adalah bahwa King Sui mengira itu berbicara tentang binatang pembunuh naga. Tapi mengapa itu disebut binatang penghancur? Apakah naga hijau tidak tahu tentang binatang penghancur? Kakak, apakah kamu tertarik untuk menjadikannya sebagai rekan tempurmu? King Sui berbalik dan bertanya pada Hua Rumei. Bisakah saya? Hua Rumei kaget dan bertanya. Dia menginginkan binatang perang untuk dirinya sendiri, binatang perang yang tangguh. Dia pasti puas dengan ular api kuno di depannya. Hua Rumei sudah memiliki tunggangan, tapi itu tidak membantunya dalam pertempuran. Raja Iblis memiliki penyu tua yang merupakan spesies langka kuno. Ia tahu beberapa teknik surgawi, dan kecepatan serta kecakapan bertarungnya juga sangat kuat. Tentu saja, beri makan ini dan itu akan menjadi binatang jinakmu sesudahnya. King Sui mengeluarkan sebotol pil binatang suci kelas menengah. Setelah bertahun-tahun, King Sui telah menyempurnakan beberapa pil binatang suci kelas menengah. Bahan-bahan itu terlalu berharga, jadi dia tidak bisa memproduksinya secara massal. Apalagi setiap orang memiliki batasan dalam penggunaannya. Jika mereka bukan penjinak binatang, mereka tidak dapat menggunakan lebih dari 1 atau 2 pil. King Sui belum mencoba double portion atau quadruple port medicine. Dia merasa itu tidak akan mempengaruhi efek dari pil binatang suci. Dengan kekuatan Hua Rumei, menggunakan pil binatang suci kelas menengah pada ular api kuno seharusnya tidak menimbulkan kecelakaan. Melihat kebencian ular api kuno di matanya, bagaimanapun, King Sui ingin menyingkirkan pikirannya dari pikiran khawatir. Kakak, ambil senjatamu dan kemari. Hua Rumei tertegun tetapi masih mengeluarkan sepasang duri berwarna merah darah, lalu berjalan ke arah ular api kuno.
King Sui memperhatikan bahwa begitu ular api kuno telah melihat senjata Huarumei, ia dengan patuh membuka mulutnya dan menelan pil binatang suci kelas menengah. Karena King Sui tidak pelit, dia mengeluarkan beberapa item untuk dikonsumsi binatang, termasuk buah iblis kuno. Huarumei dengan senang hati memberi makan ular api kuno. Trik ini efektif tanpa kegagalan. Bagaimanapun, itu membuat Huarumei menjadi seorang penjinak binatang. Dengan efek mengesankan dari pil binatang suci, tidak ada yang akan membiarkan yang lain menerima pukulan fatal. Dengan manusia ini memberikan manfaat seperti itu, tetap di sisinya bukanlah ide yang buruk. Dia tidak pernah berpikir bahwa mereka akan menerima hadiah sebesar itu dari hutan kuno. Ular api kuno adalah binatang yang tangguh, dan meskipun pertahanannya tidak sebanding dengan penyu tua, serangan dan kekuatan penghancurnya lebih kuat daripada penyu tua setelah memakan buah iblis kuno. Ular api kuno adalah spesies yang bermutasi. Apinya telah bermutasi menjadi Solar True Fire, oleh karena itu kekuatannya sangat mengerikan. Nyala api itu sebanding dengan api neraka Phoenix Hellfire. Satu-satunya alasan dia tidak menjinakkannya sendiri adalah untuk istana Raja Iblis. Kekuatan binatang buas ini menarik bagi King Sui, tetapi kekuatan gajah naga bersisik emas dan kekuatan burung api terlalu jauh dari ular api kuno, jadi keinginannya untuk menjinakkannya tidak besar. Ketangguhan satu orang tidak sebanding dengan kekuatan kelompok penuh, dia sudah mulai meningkatkan kekuatan orang-orang yang dapat diandalkan di sekitarnya ketika peluang muncul. Apakah Huarumei dapat diandalkan? Jawabannya pasti iya. King Sui telah menyelamatkan hidupnya sebelumnya, dan dia telah menyelamatkan nyawa Zhan Yu. Mengingat kepribadian Huarumei, bahkan jika dia harus mengorbankan Zhan Yu, dia tidak akan melakukan apapun untuk menyakiti King Sui. Huarumei adalah tangan kiri dan kanan Raja Iblis, hubungan antara keduanya tidak sederhana. Mereka mirip dengan saudara perempuan. Kedua senjata mereka berasal dari tangan yang sama. Kekuatan Huarumei adalah kekuatan istana Raja Iblis. Sekarang dia adalah bagian dari istana Raja Iblis. Jika tidak ada keadaan yang tidak terduga, dia tidak akan meninggalkan istana Raja Iblis. Kecuali, wanita itu tidak menginginkannya di sana. Api ular api kuno yang dipancarkan dari tubuhnya bisa ditarik kembali. Begitu api padam, itu menunjukkan ular emas yang bersemangat. Apinya berwarna emas. Itu sangat dekat dengan Huarumei. Raja Iblis tidak memiliki banyak perubahan dalam ekspresinya. Pada awalnya, ketika King Sui menyebutkan binatang penghancur atau menyuruh Huarumei untuk mengambil ular api kuno sebagai binatang pertempuran, Raja Iblis telah melihat King Sui beberapa kali. Ini bisa dianggap sebagai kesempatan yang menggembirakan bagi istana Raja Iblis karena kekuatan mereka meningkat secara signifikan. Belum lagi, King Sui telah membantu Battle Pavilion dengan teknik formasi mereka, yang juga membantu mereka sedikit meningkatkan kekuatan. Tiba-tiba, King Sui melihat ke arah ular api kuno. Makhluk ini tinggal di sini begitu lama, seharusnya mengetahui keberadaan kuil ilahi kuno. Selain itu, harus akrab dengan topografi daerah tersebut. Dalam pertempuran, ular api kuno akan memberikan keuntungan besar. Saudara ular, apakah kamu tahu kuil suci kuno? Cara King Sui mengatasinya tidak aneh, karena ular api kuno yang tangguh memiliki status yang lebih dari cukup untuk ditangani dengan cara ini. Kuil ilahi kuno, kalian berdua dan orang-orang itu ingin pergi ke kuil ilahi kuno. Suara pekikan logam terdengar. Orang-orang itu. Kuil ilahi kuno sudah memiliki banyak orang, tapi mereka tidak bisa masuk. Ada formasi kuno dan juga binatang kuno penjaga. Suara tajam ular api kuno sangat tenang kali ini. Apakah binatang kuno penjaga dari kuil ilahi kuno kuat? Ada berapa? Apakah mereka lebih kuat darimu? King Sui bertanya secara berurutan. Saya tidak tahu berapa banyak, tapi mereka lebih kuat dari saya, jawab ular tersebut. Memasuki kuil ilahi bukanlah tugas yang mudah. Pada akhirnya, King Sui meminta ular api kuno membawa mereka ke rute terpendek menuju kuil ilahi kuno. Meski tidak jauh, masih butuh waktu 10 hari hingga setengah bulan untuk mencapainya.
Ular api kuno adalah raja di daerah ini. Dengan dia di sini, perjalanannya sangat damai. King Sui tidak menggunakan 9 benua langkah untuk membiasakan diri dengan kondisi daerah tersebut. King Sui tidak bertanya lagi tentang kuil ilahi kuno, dan itu karena dia tahu ular api kuno mungkin tidak tahu. Selain itu, reruntuhan kuno tidak hanya memiliki satu kuil ilahi kuno. Ada juga banyak reruntuhan kuno, masing-masing kuil ilahi kuno dengan item berbeda di dalamnya. Itu semua tergantung takdir. Beberapa kuil ilahi kuno tidak memiliki batasan, tetapi yang lain memiliki formasi kuno atau binatang kuno penjaga. Di bawah kondisi pembatasan, barang-barang di dalam kuil ilahi kuno akan lebih berharga daripada yang tanpa batasan. Tentu saja, ini bukanlah yang mutlak. Ada item yang menentang surga yang berasal dari kuil ilahi kuno yang tidak memiliki batasan. Secara umum, bagaimanapun, item yang berasal dari kuil ilahi kuno biasanya jauh lebih baik bahkan dengan batasan. Dengan ular api kuno, bergerak di hutan kuno ini lebih mudah daripada mengiris kue. Mereka tidak hanya menyelamatkan kerepotan mempertaruhkan diri di kedalaman hutan, mereka juga bisa mengancam beberapa pembuat onar yang tidak perlu. Raja Iblis tetap diam seperti biasa, tidak mengambil inisiatif untuk mengatakan apapun. King Sui tidak tahu mengapa dia memiliki tipe kepribadian ini, tetapi tipe kepribadian ini adalah yang paling alami datang darinya. Seorang pemimpin istana Raja Iblis tidak perlu banyak bicara, yang menjelaskan pentingnya Huarumei dalam istana Raja Iblis. Selama ini, King Sui menemukan banyak hal yang ditangani oleh Huarumei. Dia bergerak di udara. Di bawah kakinya ada barang berbentuk awan. King Sui tidak yakin apakah itu harta atau kemampuan. Itu mirip dengan platform teratai Tantai Suan, namun tampak lebih mistis. Ular api kuno sedang berjalan di depan dengan King Sui, Huarumei, dan Raja Iblis mengikuti di belakang. Zhan Yu belum sepenuhnya pulih, tetapi melakukan perjalanan bukanlah masalah. Hutan purba ini sangat besar, hampir seolah-olah tidak memiliki batas. Pohon-pohon di dalam hutan bukanlah jenis yang sama. Terlepas dari jenis pohon apa, mereka berbagi satu kesamaan. Mereka semua adalah pepohonan dengan ketinggian setinggi langit. Ayo istirahat di sini selama beberapa hari, kita harus menunggu mereka. Raja Iblis memandang King Sui dan Huarumei saat dia berbicara. King Sui tahu bahwa wanita itu sedang membicarakan kekuatan jahat lainnya. Terlepas dari situasinya, mereka berdiri di depan yang sama, dan bersatu akan meningkatkan peluang kemenangan. Yang lain secara alami tidak keberatan, karena lokasinya bagus. Lebih jauh lagi dan mereka akan terlalu dekat dengan kuil ilahi kuno. Terlalu jauh dan mereka mungkin merindukan beberapa orang. Lokasi ini juga cukup untuk mendeteksi keberadaan orang-orang yang bergegas ke kuil ilahi kuno. Kuil ilahi kuno ini terletak tidak jauh dari pintu masuk reruntuhan kuno, oleh karena itu mereka tidak perlu menunggu terlalu lama. Mereka melemparkan formasi labirin dan mengizinkan semua orang untuk mulai berkultivasi. Beberapa orang ditugaskan untuk mengamati pergerakan di sekitar mereka. 4 hari berlalu dengan sangat cepat, Sekte Suara Ilahi dan kelompoknya telah tiba. Pertemuan orang sangat besar. Itu adalah satu orang yang tidak berani untuk tidak memandang rendah. King Sui sekali lagi melihat Shen Ling dan saudara-saudara dari Sekte Binatang Suci. Begitu Shen Ling melihat King Sui, dia dengan penuh kasih sayang berlari. Seluruh tubuhnya memancarkan aura murni dan menawan, pesona bawaan, yang berasal dari tulangnya. Itu adalah pesona murni yang paling asli, yang membuat orang sulit menolaknya. King Sui, kita bertemu lagi. Shen Ling berkata dengan gembira. Guru Shen Ling dan beberapa generasi tua semuanya menggelengkan kepala tanpa daya. Meski gerakannya ringan, motifnya bisa dengan mudah dilihat. Benar, apakah kamu baik-baik saja selama ini? Huarumei, yang kebetulan berada tepat di samping Raja Iblis, melihat ke arah King Sui dan berkata kepada Raja Iblis, wanita kecil itu sepertinya dia menyukainya. Dan ini terkait denganku, kata Raja Iblis tanpa menoleh. King Sui sepertinya menyukaimu.
Hua Rumei berkata sambil tertawa. Dan entah bagaimana ini ada hubungannya denganku. Kali ini Raja Iblis berbalik dan memandang Hua Rumei. Kamu tidak menyukainya, ucap Hua Rumei terus tersenyum. Tidak suka, Raja Iblis berkata dengan cepat. Kalau begitu aku akan menanyakan satu hal padamu. Anda harus memberitahu saya berjanji tidak akan menyebarkannya. Apakah kamu punya pria yang kamu suka? Hua Rumei memandang Raja Iblis dengan rasa ingin tahu dan bertanya. Raja Iblis memandang Hua Rumei, lalu berkata dengan ringan, memiliki dan tidak memiliki seseorang yang aku suka, apakah itu penting bagimu? Tentu saja, tidakkah kamu merasa menyesal tidak memiliki laki-laki? Apakah Anda tidak merindukan hubungan antara pria dan wanita? Anda tidak ingin seorang pria merawat Anda, mencintaimu, memanjakan Anda? Hua Rumei mengedipkan mata dengan matanya yang menawan. Itu bahkan lebih mempesona. Seseorang tanpa hati tidak memikirkan ini. Raja Iblis menunggu sampai Hua Rumei selesai sebelum menggelengkan kepalanya. Hua Rumei tersedak sampai-sampai dia kehabisan kata-kata. Dia tanpa daya tersenyum, kamu harus berhenti menyiksa diri sendiri seperti ini. Mereka juga tidak ingin melihat ini. Mereka berharap Anda memiliki hidup yang bahagia. Saya tidak bisa meyakinkan diri saya sendiri. Orang yang kesepian akan tetap kesepian selamanya. Raja Iblis jarang mengalami fluktuasi emosional dalam pidatonya. Itu wajar untuk keanggunan sejuk bawaannya. Tidak ada yang melihatnya tertawa, bahkan senyuman. Dia selalu tampil dingin dengan keanggunan yang tenang. Masalah Anda, mungkin dia bisa membantu Anda. Hua Rumei berkata dengan serius setelah berpikir sejenak. Raja Iblis memandang King Sui, yang dia lihat hanyalah seorang pria yang tidak bisa dia lihat. Dia tidak menyukai pria ini, tetapi entah bagaimana dia terus mengingat pria ini. Dia ingin melupakannya, tetapi dia belum berhasil. Sepertinya citra dirinya terpatri di benaknya. Ini membuatnya merasakan emosi yang tidak bisa dia gambarkan. Dia tidak bisa membedakan apakah perasaan ini baik atau buruk. Awalnya, kekuatan King Sui tidak ada artinya di matanya. Hidup mereka tidak akan bertemu, jadi dia membiarkannya hidup. Dia adalah orang yang membuka segelnya. Fakta bahwa dia masih hidup menunjukkan bahwa dia memiliki konstitusi yang unik. Kalau tidak, dia tidak akan bisa membuka segelnya. Namun, pertumbuhannya sangat menakutkan. Setiap kali dia melihatnya, itu tampak tidak realistis dan asing. Dia sepertinya terus berubah, terutama sejak dia memasuki istana Raja Iblis. Dia mengerti keinginannya, tapi bagaimana dengan itu? Raja Iblis menggelengkan kepalanya, mungkin, tapi aku tidak ingin ada yang berjalan di air berlumpur ini. Menurutmu dia akan mendengarkanmu? Anda tahu mengapa dia memasuki istana Raja Iblis? Apapun yang berhubungan dengan Anda, dia akan membantu sampai akhir. Jika ini masalahnya, mengapa kamu masih menutup hatimu? Hua Rumei terus berkata, kita lihat, saya pikir hati saya sudah mati, dan saya tidak tahu apakah ada yang bisa menghidupkan kembali hati saya. Raja Iblis menyelesaikan apa yang dia katakan dan berjalan maju. Dua bersaudara dari Sekte Binatang Ilahi melihat bagaimana Shen Ling terlalu akrab dengan King Sui dan mereka memelototinya tanpa sadar melepaskan beberapa kebencian. Namun, perasaan spiritual King Sui kuat, dia langsung berbalik dan melihat mereka hanya untuk melihat bahwa ekspresi mereka belum sepenuhnya pulih. Sepertinya keduanya tertarik pada Shen Ling. Alasan Sekte Binatang Suci adalah salah satu dari 4 kekuatan jahat besar adalah karena mereka tidak bermoral. Istana Raja Iblis dikenal haus darah. Sekte Suara Ilahi dikenal karena keindahan mereka yang tersihir, tetapi menggunakan musik dianggap sesat. Sekte Binatang Suci tidak membutuhkan penjelasan lain. Lembah hantu liar bahkan lebih jahat, dan semua teknik budidaya mereka jahat. King Sui tidak merasakan apa-apa dari tatapan mereka. Jika mereka memutuskan untuk melakukan gerakan yang tidak perlu, King Sui tidak keberatan menghapusnya dari muka dunia. King Sui, keduanya jahat dan kejam. Kamu harus hati-hati.
Mereka memiliki segala macam metode jahat dalam melakukan sesuatu. Shen Ling melihat King Sui, lalu melihat Lu bersaudara dan mengingatkannya. Lebih baik mereka tidak memprovokasi saya, atau saya tidak akan keberatan jika mereka tinggal di sini selamanya. Anda harus lebih berhati-hati, saya pikir mereka tertarik pada Anda. King Sui tersenyum dan memperingatkan Shen Ling. Wajah Shen Ling memerah saat dia menyapukan kata-katanya ke telinga King Sui dan berkata, "Tapi apakah kamu tertarik padaku?" King Sui dengan ringan menarik kepalanya, dan melihat wanita yang malu-malu itu, dia adalah eksistensi yang memikat. Dia tidak bisa sepenuhnya memahami pikiran Shen Ling. Dia hanya bisa berdiri di sana tertegun, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Aku hanya bercanda, membuatmu sangat gugup, apakah aku tidak cukup memuaskan untuk memasuki matamu?" Shen Ling berkata sambil cemberut, "Maksud kamu apa?" "Aku terkejut. Untuk seseorang dengan kualitas Anda, saya tidak akan pernah berani mendekat." "Munafik, baiklah waktunya untuk pergi." King Sui secara tidak sadar mulai menghindari Shen Ling kapanpun dia bisa. Dia juga memberi perhatian ekstra pada dua bersaudara di Sekte Binatang Suci. Dasar dari Sekte Binatang Ilahi kaya dengan bakat. Beastamers adalah yang paling sulit diperkirakan dalam hal kekuatan. Alasannya karena orang tidak mengetahui jenis binatang apa, terutama binatang yang tangguh, yang dijinakkan oleh mereka. 10 hari kemudian, King Sui dan kru sudah berada di kuil ilahi kuno. Tempat ini adalah ruang terbuka di dalam hutan kuno. Tidak ada pohon, hanya daerah pegunungan yang luas. Pertempuran Gunung Dewa. Gunung di sini tidak terlalu tinggi, tapi sedang mekar dengan semangat. Bagian yang paling mencolok adalah patung raksasa di puncaknya. Itu adalah patung dewa pertempuran. Patung batu itu setidaknya setinggi 300 meter, berdiri tegak selama bertahun-tahun pelapukan. Tidak ada kerusakan sedikit pun yang terlihat. Patung itu sangat hidup, dengan tubuh penuh baju besi dan tombak naga di salah satu tangannya. Saat berdiri di sana, itu memberikan tekanan spiritual yang kuat. Divine Sense, rasa ilahi tersisa di patung batu ini. Siapapun yang menginjak gunung ini harus menerima serangannya, bahkan Divine Sense ini sudah menakutkan. Meskipun King Sui tidak melihat kekuatan sebenarnya dari patung ini, dia bisa menebak dari Divine Sense bahwa kekuatannya sebanding dengan naga biru dan naga hijau. King Sui tidak dapat melihat situasi di atas, tetapi dia bisa merasakan aura kuno. Itu adalah aura formasi kuno. Patung batu itu seharusnya berada dalam formasi, itulah alasan mengapa itu sangat kuat. Ada banyak orang di sini dan King Sui melihat sekte yang dikenalnya seperti istana musim semi abadi. Ada banyak di sini yang mewakili kekuatan benua naga melonjak. King Sui tidak yakin apakah mereka memiliki kekuatan di dalam benua tarian Phoenix dan benua Hao-Han. King Sui merasa kekuatan puncak benua naga melonjak tidak ada di sini. Meskipun mereka berada di tingkat segitiga atas dari benua naga melonjak, mereka bukanlah puncaknya. Pada kenyataannya, dunia 9 benua adalah tempat di mana penjahat bercampur dengan orang-orang jujur. Tidak ada yang seperti yang terlihat. Sebuah buku tidak dapat dinilai dari sampulnya, dan mereka yang tampak kuat mungkin bukan yang terkuat. Kebalikannya juga benar. Kekuatan terkuat di benua naga melonjak sama dengan benua tarian Phoenix. Itu adalah organisasi naga melonjak. Naga melonjak. Di dalam tempat ini terdapat kekuatan dari Soaring Dragon Organization, seperti Dragon Palace, Immortal Poison Sect, dan Eternal Spring Palace. Tiba-tiba, King Sui memikirkan waktu ketika tetua Ling Hu memberitahunya bahwa Yan Zhongyue adalah kepala kekuatan yang menakutkan. Mungkin dia adalah kepala benua naga melonjak. Berpikir sampai titik ini, King Sui tercengang. Dia awalnya mengira dia adalah raja dari suatu dinasti, tetapi sekarang dia merasa bahwa dia adalah kepala naga melonjak. Sekarang istana Raja Iblis dan benua naga melonjak berada di sisi yang berlawanan dan fakta bahwa organisasi naga melonjak secara alami adalah aliansi keadilan terkuat di benua naga melonjak. King Sui menjadi kosong di sini. Apakah dia harus melawannya?
untuk menjatuhkannya. Bagaimana Yan Zongyue bisa melakukan semua ini? Peningkatan kekuatannya terlalu menakutkan. Beberapa lusin tahun terakhir ini dia beralih dari seorang seniman bela diri Xiantian ke pencapaian semacam ini. King Sui tidak bisa memahaminya. King Sui berantakan. Dia tidak tahu apakah ingatan orang itu masih ada, tetapi dia adalah harapan ibu King Sui. King Sui tidak bisa membiarkan dia mengalami kecelakaan. Namun, King Sui membantu Istana Raja Iblis untuk menjatuhkan Soaring Dragon. Apa yang akan dia lakukan? Segalanya akan datang, tapi dia tidak tahu apakah itu dia. Dia tidak tahu King Sui, dia mungkin tidak tahu bahwa King Sui adalah putranya. Bahkan jika dia memiliki ingatan apapun, itu hanya akan menjadi ingatan kakak perempuannya, yaitu King Jing. Mengenai pria itu, King Sui tidak mengingatnya. Jika bukan karena ibunya, pria itu tidak akan berarti. King Sui, apa yang kamu pikirkan? Hua Rumei memandang King Sui yang sepertinya jiwanya telah berpisah dengannya dan dengan demikian, buru-buru membangunkannya. Keadaan seperti ini bukanlah hal yang baik. King Sui menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tidak, aku terlalu memikirkan pikiranku. King Sui meninggalkan pikirannya, ide apapun sebelum bertemu pria itu bukanlah kepastian. Jika ada kekuatan yang mengambil tindakan terhadap Istana Raja Iblis, dia tidak akan keberatan memusnahkan mereka selama dia memiliki kekuatan. Semua orang tersebar, kekuatan yang memiliki hubungan baik satu sama lain tetap bersama. King Sui dan kelompoknya berhenti sedikit. Semua orang menginginkan harta karun di dalam kuil ilahi, namun tidak ada yang ingin menjadi orang pertama yang mencelupkan jari kaki mereka ke dalam air. Namun, akan selalu ada seseorang yang mencoba. Pada saat ini, siluet telah bergegas ke medan. Banyak yang menyaksikan siluet itu bergegas langsung ke patung dewa raksasa ketika tiba-tiba, tombak naga raksasa mengayunkan ke bawah dengan keras dan langit dipenuhi dengan bayangan tombak naga. Orang yang bergegas mengeluarkan sesuatu yang tampak seperti cabang pohon, dan dengan sekali sapuan, sebuah lingkaran terbentuk di sekelilingnya. Pria itu berada di tengah lingkaran, dan dengan ini, dia melewati bayangan-bayangan tombak naga. Ketika semua orang mengira bahwa orang ini bisa menerobos, patung batu raksasa itu memutar tombak naga di tangannya. Tombak itu seperti ular batu raksasa yang menyedot manusia ke pusarannya. Boomim, sebuah ledakan bergema. Orang yang sebelumnya telah menghilang dan patung batu itu kembali tidak aktif. Orang-orang yang tidak berada di atas panggung semuanya kaget, tetapi setelah beberapa saat, mereka mulai berdiskusi satu sama lain. Banyak orang ini dan hanya 3 yang melewati patung batu itu. Sekarang tidak ada gerakan, sisa orang telah menjadi mayat yang hancur. Kamu benar. Banyak orang sekarang berpikir tentang ide-ide seperti anjing makan anjing, tetapi jenis kerugian ini tidak dapat diambil oleh semua orang. Patung dewa pertempuran ini adalah penghalang besar, kekuatannya sangat besar dan serangannya terus-menerus. Satu-satunya cara untuk melewatinya adalah dengan terburu-buru masuk, tidak ada cara untuk menghindar. Mungkin, seseorang bisa mencoba menghancurkan patung dewa pertempuran. Kekuatan Battle God Statue sangat kuat, tapi itu tidak terkalahkan. Material dari Battle God Statue itu spesial dan tidak akan mudah rusak apalagi dihancurkan. Kalau tidak, orang-orang ini pasti sudah menghancurkannya. Setelah orang itu meninggal, tidak ada yang mau mencoba lagi. King Sui tidak terburu-buru, dia tahu bahwa kuil ilahi kuno bukanlah sesuatu yang mudah untuk ditembus karena ular api kuno telah memberitahunya tentang ini. Kami sudah memiliki beberapa orang di sana, apakah kalian tidak ingin masuk? Saat ini, suara yang belak-belakan dan lugas terdengar. Suara itu datang dari sesepuh yang agak tua yang mewakili aliansi keadilan. Tubuhnya tegap dan dia mengenakan pakaian putih polos saat dia mengeluarkan aura ilmiah. Tubuhnya memancarkan sejenis energi alami. Di dalam aliansi keadilan, masih ada orang yang menjadi pejuang keadilan. Namun, masih ada orang-orang munafik yang bersembunyi di dalam grup. Beberapa dari Justice Warriors dibiarkan dalam kegelapan oleh kebohongan orang-orang yang berpura-pura itu.
Orang ini berasal dari Sword Heart Pavilion. Pavilion Pedang Hati adalah sekte yang tangguh di dalam benua naga melonjak. Spesialisasi mereka adalah pada interaksi antara hati dan pedang. Sekte ini berfokus pada jantung pedang, bentuknya tidak sepenting hati itu menyatu dengan pedang. Pavilion Jantung Pedang bergantung pada pedang. Seorang anggota kuat dari Pavilion Jantung Pedang dapat memusnahkan dunia dengan satu pedang, namun tidak pasti apakah Pavilion Hati Pedang memiliki orang seperti itu. Raja Iblis bahkan tidak menoleh, namun Sekte Binatang Ilahi memiliki sesepuh berjalan keluar berkata, untuk memiliki begitu banyak orang di sini, tetapi hanya 3 orang yang berhasil masuk. Apakah ini benar-benar sesuatu untuk dibanggakan? Kata-kata tetua itu memprovokasi. Mereka sudah tahu bahwa hanya 3 orang dari aliansi keadilan yang berhasil masuk, jadi dia membuat pernyataan seperti itu. Kamu, jika kamu punya kemampuan, bagaimana kalau kamu mengirim 3 orang juga? Jangan merengek ketika bahkan salah satu anak buahmu tidak bisa masuk. Kamu hanya akan kehilangan muka di seluruh benua, kata sesepuh yang dipermalukan oleh Sekte Binatang Ilahi dengan marah. Tentu saja, kami akan pergi. Namun, kita harus istirahat dulu karena kita baru saja tiba. Sesepuh Sekte Binatang Suci tertawa saat dia berkata. King Sui mengamati sekitarnya. Ketika dia melihat ke atas, dia bisa melihat sekilas kuil suci di dalam awan. Gunung Dewa Pertempuran ini memiliki tekanan ki yang kuat yang membuat orang sangat tidak nyaman. Kenyataannya, tujuannya datang ke sini sudah tercapai. Pertempuran dengan Istana Naga telah menang dan orang-orang di sini sudah mengetahuinya. Dalam hal kuil ilahi kuno, mereka tidak terlalu peduli. Baik aliansi keadilan dan kekuatan jahat ada di sini, mereka akan menghasilkan kerugian besar. Pada akhirnya, hanya orang yang memperoleh harta yang akan menjadi pemenang, semua orang kalah tanpa menunjukkan apapun. Sekarang mereka ada di sini, setidaknya mereka bisa mencoba keberuntungan mereka. Kebanyakan dari mereka berharap mendapatkan sesuatu dan memutuskan untuk pergi ke sini. Bahkan ketika sudah ada 3 orang di dalam, mereka tidak dapat melihat mereka. Jadi, mereka tidak tahu apakah itu benar atau tidak, dan yang mereka tahu itu juga bisa menjadi rumor. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kami ingin mencobanya? Sekelompok orang berdiskusi saat mereka berkumpul dengan sesepuh sekte terbaik ilahi sebagai kepala. Kamu sudah melihat betapa hebatnya patung Dewa Pertempuran itu. Sudah ada puluhan ahli bela diri yang tewas di tangannya, kata seorang lelaki tua yang lebih menakutkan. Dia adalah kepala lembah hantu liar. Dia tampak tinggi dan kurus sampai ke tulang dan matanya yang berwarna hijau membawa ekspresi suram. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tetua Sekte Binatang Suci menghela nafas saat dia berkata, patung Dewa Pertempuran bergantung pada teknik formasi. Jika Anda ingin melewatinya, maka Anda harus menjadi seorang ahli yang berspesialisasi dalam teknik formasi, sesepuh dari lembah hantu liar berseru. Tetua Li, saya mendengar bahwa Tuan King adalah seorang ahli dalam teknik formasi. Apakah menurutmu dia bisa melewatinya? Salah satu Lu bersaudara berbicara saat ini. King Sui tercengang. Dia sekarang mengerti, lembah hantu liar dan sekte binatang ilahi bergema satu sama lain untuk memprovokasi dia untuk pergi. Meskipun metode ini timpang, namun cukup efektif. Orang-orang melihat ke arah King Sui dan Istana Raja Iblis. Semua orang tahu bahwa Istana Raja Iblis berspesialisasi dalam teknik formasi. Istana Raja Iblis juga merupakan kepala dari 4 kekuatan jahat agung. Jika mereka tidak bergerak kali ini, itu tidak akan berjalan baik dengan yang lain. King Sui tertawa dan berkata, saya pikir pengetahuan saya dalam teknik formasi cukup kuat, tetapi untuk menerobos formasi sebelum kita akan sangat sulit. Saya membutuhkan 2 orang lagi untuk bekerja sama dengan saya. Mungkin Lu bersaudara tidak keberatan berjaga dan bergabung denganku. Lu bersaudara mengutuk dalam hati mereka, orang ini sedang mendekati kematian. Bahkan dalam kematian, dia ingin membawa mereka bersamanya. Saudara King, kamu bercanda.
Kami bersaudara harus mengatur formasi dengan orang-orang lain di sekte, mungkin akan lebih baik untuk menemukan seseorang dari istana Raja Iblis. Kerja sama kalian satu sama lain akan lebih baik. Pria itu hanya tampak tersenyum di permukaan saat dia berkata. King Sui tahu ini akan menjadi hasilnya. Dia tertawa dan berkata, tidak apa-apa, kamu tidak ingin menjadi laki-laki. Kamu, Lu bersaudara marah sampai berubah warna. Kami akan melihat apakah Anda benar-benar pria atau bukan, kata Lu bersaudara dengan marah. Tenang, pria sejati tidak melakukan hal-hal yang tidak bernyali. King Sui tertawa dan berkata, kalimat ini cukup kasar sehingga Lu bersaudara langsung menutup mulutnya. King Sui baru saja mengatakan bahwa kedua bersaudara Lu tidak punya nyali. King Sui, kamu sangat buruk. Shen Ling tiba di sisi King Sui dan tertawa. Wanita ini akan mencoba berada di samping King Sui setiap kali dia mendapat kesempatan. King Sui terlalu tidak nyaman untuk mengatakan apa-apa tentang ini dan dia tidak bisa begitu saja mengirimnya pergi. Raja Iblis juga tidak akan memanggilnya, terutama ketika dia tidak memiliki perasaan terhadapnya atau dengan siapa dia bersamanya. Hua Rumei dan Zhan Yu selalu bersama. Jika mereka menemukan kesempatan, mereka akan memanggil King Sui pergi tetapi mereka tidak dapat melakukannya setiap saat. King Sui menemukan alasan untuk pergi dan berbicara dengan Raja Iblis dan Hua Rumei. Kita masih harus ke atas dan memeriksanya. Siapa di antara Anda yang ingin pergi? Kita masih membutuhkan satu orang untuk tinggal dan menangani masalah di sini, ucap King Sui sambil tersenyum. Aku akan pergi. Hua Rumei berkata tanpa ragu-ragu. Aku akan pergi sebagai gantinya. Anda harus berhati-hati di sini, seharusnya tidak terjadi apa-apa. Raja Iblis berjalan 2 langkah ke depan dan berkata. Hua Rumei berpikir sejenak dan mengangguk, King Sui, hati-hati, oke. Juga, jaga tuan istana dengan baik. Tenang, tidak ada yang bisa menyakitinya, bahkan patung batu pun tidak bisa, King Sui tertawa. Dia berjalan keluar dari antara ekspresi menawan Hua Rumei dan sikap tenang Raja Iblis. Saya telah mengamati sedikit sebelumnya. Gunakan langkah 8 trigram untuk menghindar dan lokasi timur laut sebagai basis Anda. Jika Anda tidak bisa menghindar, pindah ke posisi timur laut. Jika terburu-buru pergi ke posisi barat laut, kemudian mundur ke posisi tenggara. King Sui berpikir sebentar dan berkata. King Sui selesai berbicara dan bergegas keluar tanpa menunggu jawaban Raja Iblis. Raja Iblis tidak berani ceroboh, dia segera bergegas maju untuk mengikuti King Sui. Tekanan spiritual semakin membebani mereka semakin jauh. Lihat, mereka adalah orang-orang dari 4 kekuatan jahat agung. Ada Raja Iblis, tapi siapa pria itu? Raja Iblis belum pernah bersama dengan seorang pria sebelumnya. Wanita yang sangat cantik, sangat disayangkan, dia sangat dingin, angkuh, dan elegan. Tidak banyak pria yang bisa melakukannya. Untuk mendapatkan senyuman dari wanita itu, bahkan kematian pun sepadan. Patung dewa pertempuran langsung mendorong tombak naganya ke arah King Sui. Gunung 9 Benua. Siluet King Sui tidak berhenti. Gunung 9 Benua telah bertemu dengan tombak naga saat dia bergegas menuju pintu masuk. Beng! Tombak naga telah langsung mengirim Gunung 9 Benua terbang, lalu menabrak ke arah King Sui. Pada saat ini, Raja Iblis bergegas. Cepat lari ke dalam. Ingat apa yang saya katakan, gunakan langkah 8 trigram. King Sui berkata kepada Raja Iblis tanpa menoleh. Raja Iblis ingin memblokir tombak naga dengan King Sui. Namun, ketika dia mendengar kata-kata King Sui, dia melangkah ke posisi barat laut dan memikirkan instruksi King Sui sebelum bergegas maju. Patung batu itu menyapu lagi dan langit sekali lagi dipenuhi bayangan tombak naga. Langkah 9 istana, menggantikan langit dan matahari. King Sui adalah raja dari 9 istana, dia cukup mahir dalam menghindari serangan. Dia mengayunkan tangannya dan tanaman merambat haus darah bergegas keluar lalu melilitkan patung dewa pertempuran. Emas, air, kayu, api, dan tanah. Earth lemah terhadap kayu,
Battle God statue dari elemen Earth dan kekuatannya dihilangkan sebesar 20%. Ini adalah kekuatan penahan dari 5 elemen. Inilah mengapa teknik pemurnian Dewa 5 elemen begitu kuat. Kaisar Qi. King Sui menggunakan Qi Kaisar pada patung Dewa Pertempuran secara langsung, dan itu berhasil. Kaisar Qi benar-benar tirani. Setelah itu, dia menggosok dirinya sendiri dan mendebuff patung itu dengan jimat surgawi. Selain itu, dia juga menggunakan Phoenix Battle Intent, yang secara langsung mengurangi kekuatan Battle God statue menjadi 2. Kemampuannya sangat menakutkan. Tiba-tiba, patung itu melambaikan tangannya dan naga batu raksasa muncul dari tombak naga. Itu memuntahkan tumpukan besar magma, hampir tampak seperti tanah longsor bagi King Sui. Raja Iblis telah melewati patung Dewa Pertempuran. King Sui mengamatinya dan berpikir waktunya tepat. Pembalikan besar. King Sui secara langsung menggunakan kemampuan ini pada patung Dewa Pertempuran. Dalam sekejap, King Sui dan patung Dewa Pertempuran bertukar posisi. Setelah pertukaran, King Sui langsung masuk ke tengah formasi. Pada saat yang sama, Raja Iblis juga memasuki formasi. Keduanya tercengang begitu mereka berada di dalam formasi kuno. Ini adalah formasi kuno. King Sui dapat melihat ada kabut di mana-mana. Selain itu, ada niat membunuh yang berat di sekitar dan gambar 8 trigram di bagian bawah formasi. Selain itu, King Sui melihat bahwa di dalam formasi, ada seorang tetua yang berjuang di dalam. Dia tidak yakin apa formasi ini, tetapi dia tahu bahwa ini setidaknya jenis formasi jebakan. Dalam hal teknik pembunuhan, ada patung Dewa Pertempuran di luar. Setelah beberapa saat, sesepuh yang berjuang itu akhirnya menemukan pintu untuk meninggalkan formasi. King Sui mengamati sebentar dan menemukannya. Jika mereka bergerak maju lebih dari setengah jalan menuju posisi formasi, patung Dewa Pertempuran akan menyerah untuk menyerang. Dia melihat ke arah Raja Iblis dan berkata, "Jangan tinggalkan formasi. Pindah setidaknya setengah jalan dan tunggu aku di sana." Tiba-tiba, patung Dewa Pertempuran bergegas dengan momentum penyerbuan. Langkah 9 istana. Gerakan kaki King Sui membantunya sepenuhnya menghindari semua serangan Battle God statue. Patung Dewa Pertempuran yang telah kusut sepertinya tidak menggunakan tenaga ekstra. Sebelumnya, King Sui ingin Raja Iblis menunggunya sehingga mereka bisa masuk bersama tanpa disergap. Ketika Raja Iblis tiba di lokasi yang sedikit lebih dari setengah formasi, King Sui melintas dan langsung muncul di samping sisi Raja Iblis. Dia muncul sangat dekat dengannya, ke titik di mana dia bisa mencium aroma harumnya. Pintu masuk ke formasi sudah sesulit ini untuk dihadapi. Istana yang lebih rendah tidak diragukan lagi akan membawa bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada mereka. Karena King Sui telah menemukan kuil ilahi kuno, dia menginginkan apapun yang ada di dalamnya. Meskipun dia belum pernah melihat kuil ilahi kuno ini sebelumnya, dia tahu bahwa ada barang bagus di dalamnya. Kuil ilahi kuno manapun dengan batasan pasti memiliki barang bagus di dalamnya. Setelah King Sui dan Raja Iblis meninggalkan formasi, mereka merasakan bahaya yang kuat dan diikuti oleh niat membunuh yang luar biasa. Rasanya seperti energi meluap yang mengalir ke arah mereka. King Sui tidak terlalu banyak berpikir. Kekuatan ini terlalu kuat, jadi dia meraih tangan Raja Iblis dan langsung melemparkan 9 langkah istana. Dia melakukan ini karena indera spiritualnya telah terkunci pada sesuatu beberapa waktu yang lalu. 9 langkah istana, lenyap. King Sui dan Raja Iblis menghilang dari lokasi mereka. Bang bang bang, duar duar duar. Tempat di mana keduanya berdiri sebelumnya tiba-tiba berubah menjadi sangat berantakan, bahkan emas murni akan berubah menjadi debu pada tingkat kehancuran itu. Keduanya bergandengan tangan berteleportasi beberapa ribu meter jauhnya. Hanya setelah mereka berhasil berdiri teguh di tanah, King Sui berbalik untuk melihat siapa yang telah menyerangnya dan Raja Iblis. Itu adalah kelompok yang terdiri dari 3 tetua, tetapi dia tidak tahu siapa dari mereka yang telah menyerang. Terlepas dari apa atau siapa, itu tanpa diragukan lagi adalah teknik surgawi bunuh pasti.
Tiba-tiba, tangannya merasakan kelembutan dan kehangatan. Rasanya sangat lembut sehingga bisa meluluhkan hatinya dan memiliki perasaan ajaib yang tidak bisa dia gambarkan dengan kata-kata. Dia akhirnya menyadari bahwa dia masih memegang tangan lembut Raja Iblis. "Bisakah kamu melepaskannya?" Suara Raja Iblis itu dingin tapi itu wajar, tanpa fluktuasi emosional. "Ya, tentu saja saya bisa. Aku sangat menyukaimu, kamu harus mempertimbangkan aku dulu," ucap King Sui tersenyum. Terakhir kali, dia sudah memikirkannya. Terhadap wanita ini dia harus berkulit tebal seperti tembok kota atau sebaliknya, dia tidak akan punya kesempatan. Karena tidak ada hasil terburuk, apapun akan lebih baik dari situasi kebuntuan mereka saat ini. Raja Iblis tidak berpikir King Sui akan tiba-tiba menjadi begitu berani. Dia tiba-tiba mengucapkan kata-kata ini di depannya, dan dia menjawab dengan dingin seperti biasa, "Aku tidak menyukaimu, aku juga tidak menyukai pria." King Sui hampir tersedak sampai dia setengah mati. Saat dia mendengar kata-kata itu, King Sui sangat gembira di dalam hatinya. Kata-kata itu adalah bukti bahwa ada fluktuasi emosional di dalam hati Raja Iblis. Meski kecil, dia sudah menyaring kata-kata lain yang dia ucapkan. Saat ini, King Sui dapat melihat situasi di dalam Gunung Dewa pertempuran ini. Selain pusat formasi adalah kuil Dewa Raksasa, kuil ilahi kuno. Bangunan ini bahkan melebihi ketinggian awan, tingkat atasnya memancarkan aura kuno. Itu ditutupi dengan aura abadi seperti kuno yang membuat hati orang-orang bergetar. Tidak ada binatang kuno penjaga yang terlihat. Mereka saat ini seharusnya berada di dalam kuil suci. 3 tetua di seberang mereka semua mengenakan pakaian berbeda. Salah satunya mengenakan pakaian dari Sword Heart Pavilion. Tidak heran sesepuh dari Sword Heart Pavilion begitu sombong, salah satu dari mereka sudah bergegas ke sini. "Sama seperti orang-orang di luar, kalian semua bukanlah pria sejati tetapi pria tanpa keberanian," kata King Sui langsung ke arah orang-orang di sisi lain. Meskipun mereka jauh, mereka masih bisa mendengarnya dengan jelas. Raja Iblis tidak melihat King Sui. Namun, tubuhnya masih sedikit bergoyang, seolah menahan sesuatu. "Sejak kalian keluar, maka kita akan bertarung di sini sampai satu pihak mati. Ini akan menyelamatkan kita dari pertempuran nanti," ucap sesepuh di tengah tua dengan penampilan yang kuat. "Kamu pikir jika kami tidak menghentikanmu, kamu bisa berhasil memasuki kuil ilahi kuno?" King Sui tertawa ketika dia melihat lawannya. "Tanpa campur tangan Anda, tentu saja, kami bisa memasuki kuil ilahi kuno," kata salah satu tetua dengan sangat percaya diri. "Pernahkah Anda mendengar tentang binatang kuno penjaga?" King Sui tertawa saat dia bertanya. "Tentu saja kami punya. Apakah Anda memberitahu saya bahwa ada binatang kuno penjaga di sini? Jika ada teknik formasi di luar, maka tidak akan ada binatang kuno penjaga di dalamnya. Apakah kamu tidak tahu pengetahuan umum ini?" Salah satu tetua mengejek. King Sui memikirkan apa yang dikatakan ular api kuno. Seharusnya tidak ada kesalahan pada apa yang dikatakannya, kecerdasan spiritual binatang itu kuat. Dia tertawa, "Saya tidak akan menghentikan kalian, tetapi apakah Anda berani memasuki kuil ilahi kuno? Kamu hanya sengaja mencoba memperumit masalah. Jika itu masalahnya, kita akan masuk dulu." Tetua itu selesai berbicara dan memasuki aula kuil. Daerah sekitarnya dipenuhi dengan pepohonan kuno yang menjulang tinggi. Jarang ada, tapi kebanyakan pohon hanya pohon pinus. Mereka terlihat sangat kuat dan memberikan perasaan berdiri tegak dan tidak pernah kebobolan sampai akhir. Raja Iblis tidak bereaksi saat dia melihat para tetua masuk. Wanita ini selamanya dingin. Dalam arti tertentu, orang tidak akan merasa bahwa mereka dilecehkan. Dia seperti burung bangau dalam kawanan ayam. Selain itu, dia tidak hanya seperti bangau lainnya, tetapi bangau mahkota merah. Dia memancarkan rasa superioritas yang percaya diri. Daripada merasa bahwa dia memberi mereka bahu dingin, orang akan merasa tidak layak berdiri di samping keindahan surgawi ini. Di dalam kuil ilahi kuno, tidak ada yang bisa didengar.
Seolah-olah sebuah batu telah tenggelam ke dalam lautan yang dalam dan sunyi. Kita harus masuk, mari kita lihat barang bagus apa yang ada di dalamnya, ucap King Sui tersenyum. Hati-hati, Raja Iblis berpikir sejenak dan berkata. Dia kemudian perlahan bergerak menuju kuil ilahi kuno. King Sui sangat gembira di dalam hatinya. Kali ini, dia merasa kata-kata itu mengandung sesuatu yang berbeda. Kuil ilahi kuno terlalu besar, itu lebih besar dari mal area terbuka manapun di kehidupan sebelumnya. Tak sesederhana belasan rumah batu, arsitektur bangunannya pasti butuh waktu lama untuk dibangun. Bahan yang digunakan juga unik dan memiliki batasan khusus, dapat menahan gempa bumi dan bahkan menangkal kekuatan apapun. Sayangnya, material ini tidak dapat digunakan untuk membuat armor, jika tidak maka tidak akan terkalahkan. Begitu mereka masuk, mereka bisa melihat ruang besar di depan mereka. Binatang batu, ada juga kotak yang tampak kuno dan tua. 3 tetua berdiri di luar, salah satunya terluka. Bagaimana itu? Apakah ini dihitung sebagai binatang kuno penjaga? King Sui menyambut mereka saat dia berjalan. Ini adalah tahap pertama dari kuil, tidak mudah untuk menyerang binatang batu ini. Kekuatannya luar biasa dan tidak ada yang bisa menggoyahkannya. Kotak harta karun itu seharusnya memiliki harta karun di dalamnya. Mengapa kalian tidak mencoba untuk melihat apakah kamu bisa mendapatkannya atau tidak? Salah satu tetua berkata perlahan saat dia melihat King Sui dan Raja Iblis. Tapi bisakah kamu tidak menerimanya? Jika Anda tidak bisa melewati Anda mungkin harus mundur. King Sui memandangi yang lebih tua. Kami memberimu kesempatan. Jika Anda tidak ingin mengambilnya atau Anda menunggu kami untuk mengalahkan binatang batu dan kemudian mencuri kotak harta karun. Penatua memandang King Sui, tampaknya ingin memusnahkan keduanya. Saya tidak punya waktu untuk bermain dengan kalian karena saya harus naik ke level berikutnya. Kalian menikmati waktumu dengan binatang batu. King Sui melihat ke pintu di belakang binatang batu ketika dia berbicara. Binatang batu di depan mereka tampak seperti babi hutan batu raksasa. Tingginya 300 meter, dengan tubuh abu-abu raksasa yang akan membuat siapapun tidak bisa berkata-kata. The Stone Beast diberi Divine Sense. Itu diukir dari jenis batu khusus. Gerakannya sederhana dan hanya mengandalkan kekuatannya yang ganas, cakar yang tajam, dan rahangnya. Ini cukup untuk membuatnya tak tertahankan bagi beberapa orang. Bermimpilah. Jika Anda tidak mengalahkan binatang batu, Anda tidak bisa masuk, kata sesepuh dengan jijik saat dia melihat King Sui. Perhatikan bagaimana kita masuk. King Sui memanggil binatang pembunuh naga, lalu dia tiba-tiba bergegas menuju binatang batu. Perasaan ilahi batu binatang ini hanya memungkinkan dia untuk bergerak dalam batas tertentu. Begitu sesuatu memasuki perimeter, binatang batu akan menyerangnya. Untuk menjaga kotak harta karun dan pintu di belakangnya, area yang bisa digerakkan oleh binatang batu itu tidak besar. Namun, mencoba membunuh binatang batu dari jauh itu mustahil. King Sui tidak tahu apakah binatang pembunuh naga yang gigih bisa melewati binatang batu atau tidak. Dengan indera ilahi binatang batu ini, jika binatang pembunuh naga tidak bisa menerobos, maka binatang pembunuh naga itu akan dikirim terbang. Kemampuan gigih Dragon Slaying Beast tidak mampu menembus segalanya, terutama binatang batu ini. Namun, itu bisa jadi mungkin. Pintu di belakang binatang batu itu terbuka. Mereka bisa masuk selama mereka bisa melewati binatang batu. Namun, pintu batu itu tidak terlalu besar dan juga diblokir oleh binatang batu. Bahkan jika mereka bisa memancingnya pergi, itu masih akan menghalangi pintu. Itu adalah tipe penjaga yang akan menjaga tujuan bahkan dalam kematian. King Sui menggunakan 9 langkah istana tetapi tidak peduli apa yang dia lakukan, binatang batu tidak akan meninggalkan sekitar pintu batu. Itu juga akan terus menyerang menggunakan kekuatan mistik dari tubuhnya. Binatang batu itu seperti robot yang tidak akan pernah lelah. Selain melenyapkannya, sepertinya tidak ada cara lain untuk masuk. King Sui tidak tahu bagaimana dia akan menghadapi situasi rumit di depannya ini.
Dia sudah mendaratkan banyak serangan pada binatang batu, tetapi tampaknya serangan King Sui tidak berpengaruh padanya. Haha, semua kata dan tidak ada yang bisa ditunjukkan. Bukankah tindakanmu menghasilkan hal yang sama? Penatua mengambil kesempatan untuk mengejek King Sui. King Sui sedikit kesal. Binatang pembunuh naga terus-menerus melemparkan ice bullet attack pada binatang batu beberapa ratus kali. Namun, ini adalah satu-satunya metodenya. Mengabaikan semua yang berkaitan dengan level atau nilai, itu memiliki kesempatan untuk membekukan target. Sekalipun peluangnya kecil, itu tetaplah sebuah peluang. King Sui sedang menunggunya. Saya katakan, apakah kalian akan berhasil? Jika tidak, mundurlah. Bagaimanapun, kalian tidak akan bisa mendapatkan kembali harta karun di sini, jadi berhentilah mencoba membuat dirimu dalam masalah. Wosh! Setelah kata-kata tetua selesai, binatang batu raksasa itu dibekukan oleh sepotong besar es di tubuhnya. King Sui sekali lagi meraih Raja Iblis dan berkedip tanpa ragu-ragu. 9 tangga istana, perpindahan. Wosh! King Sui adalah raja di dalam istana 9. Membiarkan patung raksasa ini bergeser sedikit masih baik-baik saja. Ada celah yang memungkinkan satu orang untuk masuk. Mereka bergegas menuju celah itu. Binatang pembunuh naga telah lewat. Dia juga menerobos saat mereka melintas. Pada saat itu, King Sui dan Raja Iblis saling berhadapan. Dia bisa merasakan kelembutan di depan dadanya dan sentuhan lembut bibirnya di bibirnya. Perasaan itu memabukkan. Di celah kecil ini, keduanya direkatkan. Itu sangat pas untuk dilalui, terutama ketika payudara Raja Iblis begitu montok. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.